Dongeng Bahasa Indonesia. Putri dari Awan. Ini adalah hari yang indah di atas awan. Anak-anak sedang bermain dan orang dewasa mengawasi dunia di bawah. Tapi ada satu pasangan yang baru saja menjadi orang tua, tidak bahagia seperti yang diharapkan. Apakah kita benar-benar harus menyerahkan anak kita, Cedric? Aku khawatir harus begitu, Malta. Kita membuat kesepakatan dengan Ratu Drakon. Ratu Drakon adalah ratu kejam yang memanfaatkan orang-orang yang membutuhkan untuk membuat kesepakatan yang tidak menguntungkan bagi mereka. Dalam satu situasi yang tidak menguntungkan, Cedric mengambil bantuan dari ratu dan membuat kesepakatan untuk memberinya hal pertama yang dibungkus dengan warna pink. Tapi dalam kejadian yang tragis, saat Cedric pulang, Malta telah membungkus anak mereka dengan kain pink. Tidak. Dan dengan demikian, satu-satunya anak Cedric dan Malta, Aileen kecil, akan diberikan kepada Ratu Drakon. Nyatanya, Ratu Drakon sedang dalam perjalanan untuk menjemput Aileen. Tapi Cedric tidak bisa menahan rasa sakitnya. Dia menyerahkan putri kesayangannya kepada Raja Saffron di planet Bumi. Tapi ingat, istanamu dilindungi oleh bukit pasir mistis. Jangan biarkan dia berkeliaran jauh dari istana. Ratu Drakon akan menunggunya. Raja Saffron setuju. Dan dengan demikian Aileen, anak yang lahir di antara awan, menjadi putri Aileen dari kerajaan perbukitan. Tahun-tahun berlalu, dan putri Aileen tumbuh menjadi gadis muda yang rendah hati dan bersemangat. Meskipun dia tidak pernah diizinkan keluar istana, Aileen selalu membuat permainannya sendiri dan bermain dengan teman-temannya. Di antara salah satu teman, ada Auburn, anak laki-laki yang lahir dari tukang kebun kerajaan. Tidak, Auburn. Sang putri terjebak di menara, dan kau harus menyelamatkannya. Mengapa aku? Dan mengapa sang putri tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Tapi ayah selalu bilang bahwa pangeran yang harus menyelamatkan putri. Lihat, itulah sebabnya aku bukan pangeran. Aku punya hal lain untuk dilakukan, seperti menanam pohon mawar. Jadi jika aku dalam masalah, kau tidak akan membantuku keluar. Hashit! Ini dia, Nona dramatis. Bukankah sudah kuberitahu jangan berkeliaran di teras di musim dingin? Dan juga tanpa mantelmu? Kau sensitif terhadap dingin, Aileen. Pergilah dengan pohonmu. Mereka tidak bisa menanam dirinya sendiri. Sampai jumpa, Putri. Suatu hari ketika Auburn pergi selama 2 hari dari kerajaan, sang putri kembali naik ke teras. Dan malam yang menentukan itu, dia mendengar seseorang memanggil bantuan. Oh, tolong, sangat dingin. Oh, aku akan membeku dalam dingin yang kejam ini. Apa tidak ada orang untuk membantu wanita tua tak berdaya di sini? Tidak. Dari mana asalnya? Aku harus memperingatkan para penjaga. Sepertinya waktuku akhirnya tiba. Tidak, aku akan segera pergi. Menentang aturan ayahnya untuk pertama kalinya, Aileen melangkah keluar dari bukit pasir mistis dan masuk ke dalam hutan. Kerajaan mencari putri kesayangan mereka, tetapi dia tidak ditemukan. 48 jam telah berlalu dan akhirnya terdengar ketukan di jendela istana. Raja Saffron, aku Frisbee dari atas awan. Kami tahu apa yang terjadi, tapi Cedric dan Malta keluar dari awan mereka selama sebulan.
Ratu Drakon memilih momen yang tepat untuk mengambil Aileen. Dia tahu bahwa hanya sihir Cedric dan Malta yang cukup kuat untuk membantu Aileen. Tapi aku punya rencana. Kami akan memanggil pria terkuat untuk menyelamatkan sang putri, dan aku akan memberi mereka anugerah. Keberanian mereka dan anugerahku bersama pasti akan mengalahkan ratu. Dan begitulah pengumuman itu dibuat. Meskipun banyak yang mencintai Putri Aileen, Ratu Drakon dikenal karena sihirnya yang kejam dan keji. Dari sekian banyak pangeran di kerajaan tetangga, hanya 2 yang muncul. Aku yakin kebenaranmu akan mendapatkan putriku kembali. Ya, Yang Mulia. Tapi apa untungnya? Pertanyaanku sama. Kami mendapatkan anugerah, bukan? Aku akan bergabung dengan kalian, dan kalian akan mendapatkan anugerah setelah kita dekat dengan sang putri. Dan mereka berangkat. Setelah melakukan perjalanan selama berhari-hari bersama, mereka mencapai menara Ratu Drakon. Baiklah, Pangeran. Aku bisa memberimu anugerah transformasi. Kau akan berubah menjadi objek untuk melindungi putri, dan begitu dia menyentuhmu, kau akan berubah kembali. Saat Frisbee sedang menjelaskan semuanya kepada sang pangeran, mereka bisa mendengar keributan dari atas menara. Cepat, saudaraku, kau berubah menjadi seekor burung, dan aku menjadi pedang. Dengan begitu kau dapat membawaku ke tangan putri, dan kemudian aku akan segera berubah kembali. Dengan begitu dia akan menyentuh kita berdua, dan kita juga bisa mengalahkan ratu. Mudah sekali. Halo teman-teman, maaf, apa kalian di sini menyelamatkanku? Maaf membuang waktumu, tapi ternyata ratu meremehkan seorang putri yang dikurung di istana. Auburn selalu berkata bahwa sang putri harus menyelamatkan dirinya sendiri, dan ya, sisanya adalah kenangan. Tapi kalian berdua adalah pria sejati, iya kan? Bantu aku membawa ratu ke kerajaan perbukitan, agar dia diadili di sana. Iya, maksudku. Tentu saja. Sama-sama, maksudku, terima kasih. Tapi saat Frisbee bersiap untuk pergi, Aileen pingsan dan terengah-engah. Aileen? Tidak. Ternyata putri kita juga meremehkanku. Kau menyihirnya. Kau tidak akan bisa menyelamatkannya atau mengirimnya pulang. Aku bahkan tidak bisa melepaskan sihirnya sendiri. Aku jenius. Bukankah itu benar? Frisbee menyadari bahwa sebenarnya tidak ada yang harus dilakukan. Dan saat itu, terdengar suara yang familiar. Aileen? Kau adalah putra tukang kebun. Apa yang kau lakukan di sini? Apa yang terjadi dengannya? Para pangeran menjelaskan dengan sedih bahwa itu adalah menit-menit terakhir bagi putri pemberani. Tidak, ini tidak mungkin. Dia kedinginan. Tunggu, kau tidak bisa menghancurkan sihirnya, tapi kau bisa menggunakan sihirnya padaku. Ya, tapi jika kau mencoba membantunya menggunakan sihirku, sihir itu tidak akan bekerja. Aku hanya bisa menggunakan sihir transformasi padamu. Maka ubahlah aku menjadi tumpukan api.
Dengan begitu aku tidak langsung membantu Aileen, tapi dia tetap hangat, benar kan? Tapi saat Putri Aileen bangun dan menyentuhmu, kau sudah terbakar. Kita tidak punya pilihan. Jika aku harus terbakar untuk menyelamatkan nyawa orang yang kucintai, maka biarlah terjadi. Semua orang, termasuk ratu, terkejut. Dengan berat hati, Frisbee mengubah Auburn menjadi tumpukan api. Aileen berada tepat di samping api dan seperti yang diharapkan, kebekuannya melambat. Frisbee mengirim berita ke kerajaan karena mereka semua menyaksikan cinta sejati. Apa yang terjadi? Saat ratu sudah dibawa ke kerajaan, Aileen membuka matanya untuk melihat keluarganya dan para pangeran di sekelilingnya. Putri, kau masih hidup. Aku berharap aku bisa mengatakan itu untuk orang yang menyelamatkanmu. Maksud kau apa? Auburn terbakar untuk menyelamatkanmu, Putri. Dia mengubah dirinya menjadi tumpukan api hanya untuk membuatmu tetap hangat. Mengetahui bahwa dia tidak akan pernah kembali, aku tidak akan seberani yang dia lakukan. Aku juga tidak. Kami hanya pangeran, tapi Auburn adalah pejuang sejati yang berjuang keras untuk melindungi apa yang dia hargai. Tidak, Auburn, tidak. Aileen dengan memilukan mengambil abu panas dan menariknya ke dekat hatinya. Dia tahu bahwa Auburn belahan jiwanya, tapi sekarang dia tidak akan pernah bisa memilikinya. Putri, lihat. Putri tidak menyadari bahwa dia telah mengambil api kecil yang menyala di bawah abu. Api melayang dari tangannya dan tumbuh semakin besar dan mengejutkan semua orang. Auburn telah kembali. Auburn, Auburn, aku adalah ayah yang paling terhormat yang memiliki putri pemberani dan menantu yang penyayang. Maksudku tentu saja jika kau berdua setuju untuk... aku tidak tahu, Ayah. Aku harus memikirkan apa aku ingin menikah dengan seseorang yang tidak tahu cara menggunakan pedang. Baiklah, putriku. Aku pasti tidak ingin bersaing denganmu. Aku mencintaimu, Auburn. Aku juga mencintaimu, Aileen. Kerajaan perbukitan dengan senang hati menyaksikan penyatuan dua jiwa yang baik hati. Cinta Aileen dan Auburn telah membuktikan bahwa cinta dapat mengalahkan semua kejahatan.